Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UAS Teori Ekonomi Makro 2 tahun 2019. Di sini kan ada sebuah cerita yang menjelaskan tentang resesi global, lalu ada ngejelasin tentang UMKM dan bisnis digital yang investornya itu berasal dari asing, dan apa sih barang-barang yang dia dagangkan juga berasal dari asing. Lalu ada tentang surat berharga negara di mana SBN tersebut dijual kepada asing dan juga diberikan subsidi. Di yang pertanyaan pertama tuh disuruh menjelaskan dari menggunakan kurva ISLM, terus kurva model Fleming hingga kurva agregat demand agregat supply. Kenapa sih kondisi ancaman resesi global ini juga mengancam resesi di Indonesia? Pertama itu, ketika terjadi resesi ekonomi global, maka demand terhadap global itu mengalami penurunan yang menyebabkan daya beli masyarakat luar negeri pun ikut turun. Akibatnya, ekspor kita tuh mengalami penurunan, sehingga nanti harga barang dalam negeri pun seolah-olah akan menjadi mahal. Ketika ekspor mengalami penurunan, maka pendapatan nasional pun turun, karena net ekspor dari kita pun turun, dan net ekspor itu merupakan komponen dari kurva IS, maka kurva IS itu akan bergeser ke kiri atau ke bawah. Lalu ketika harga barang dalam negeri seolah-olah mahal dan harga barang luar negeri seolah-olah murah, maka impor pun akan meningkat. Konsumsi barang impor pun dalam negeri akan meningkat, maka demand pun nantinya akan meningkat, sehingga kurva LM-nya itu akan bergeser ke kiri atau ke atas. Jika digambarkan, maka bentuk kurvanya seperti ini, yang dimana awalnya IS-nya tuh ada di sini, lalu turun karena tadi net ekspornya turun, bergeser ke sini, lalu LM-nya naik karena demand-nya itu juga naik, sehingga kesimpulannya di sini Y-nya turun sedangkan tingkat bunganya naik. Lalu pengaruhnya terhadap ADAS adalah di sini tuh kalau misalnya perekonomian sedang mengalami resesi global gitu, dampaknya itu terhadap AD-nya tuh menjadi tertekan gitu, sehingga si AD-nya tuh bakal bergeser ke kiri dan AS-nya itu tetap, sehingga pendapat petani turun dan harganya pun turun. Lalu untuk model kurva model Fleming ini, ketika kita menggunakan kebijakan kurs tetap itu, maka yang efektif itu kan adalah kebijakan fiskal. Nah, tadi ekspornya kita itu lemah dan meningkatkan impor, maka akan terjadi capital inflow, sehingga nantinya jumlah mata uang asing dalam negeri pun akan bertambah, sehingga harga dolarnya pun terdepresiasi dan mendorong harga rupiah meningkat atau apresiasi, sehingga kursnya itu akan menguat. Kurs menguat berarti kursnya bakal jadi naik nih. Ketika menggunakan kurs tetap, maka untuk menurunkan kembali si kurs tersebut, maka diperlukan intervensi dari BI sendiri, di mana nantinya BI itu akan membeli dolar yang beredar di masyarakat, sehingga jumlah uang beredar di rupiah itu yang akan meningkat, sehingga harga rupiah nantinya akan turun kembali, sehingga kurs kembali melemah dan kembali ke kurs tetapnya gitu. Kalau misalnya digambarkan tuh seperti ini. Ini letak awalnya, di sini LM dan di sini ada IS-nya. Lalu tadi kursnya menguat. Nah, naik kan, ketika kursnya naik, jumlah uang beredar naik, maka menggeser kurva LM-nya juga. Ketika kurva LM-nya geser, lalu tingkat bunganya juga jadi kembali turun, dan IS-nya pun meningkat, sehingga Y-nya pun meningkat. Lalu ketika kita menggunakan kurs mengambang, maka yang digunakan adalah kebijakan moneter yang efektifnya. Ketika tadi meningkatnya money demand, maka akan menyebabkan jumlah uang beredar pun meningkat, sehingga menekan tingkat bunga dalam negeri pun turun, sehingga akan terjadi capital outflow, di mana mata uang asingnya akan terapresiasi dan mata uang rupiah terdepresiasi, sehingga kursnya akan melemah. Kursnya melemah itu akan memicu ekspornya meningkat, karena harga barang dalam negerinya seolah-olah murah. Maka net ekspornya pun akan meningkat, sehingga akan menggeser Y-nya juga gitu. Ketika awalnya LM di sini, terus money demand-nya naik, LM-nya akan bergeser ke kanan, namun kursnya melemah sehingga turun.
dan Y-nya pun naik. Lalu yang kedua itu kan jelaskan secara konsep mengapa kondisi UMKM saat ini, terus bisnis digital serta utang pemerintah yang dilandasi oleh surat berharga negara atau obligasi yang seharusnya meminimalisir resesi itu justru menjadi ancaman resesi juga gitu. Di sini kan ketika UMKM dan bisnis digital juga investornya berasal dari asing, maka ketika terjadi resesi ekonomi global, maka akan membuat harga-harga barang impor dalam negerinya pun akan meningkat gitu. Nah, terus kalau SBN dijual kepada asing dan terus juga sama pemerintah dikasih subsidi buat internasional gitu, buat si asingnya itu, maka akan menyebabkan si saving nasional turun. Awalnya tuh naik karena kita dapat pemasukan nih dari hasil ngejual si SBN, tapi karena dikasih subsidi maka saving nasional kita pun jadi turun gitu. Nah, sehingga pada akhirnya supply dananya pun akan turun. Kalau bisa digambarkan, misalnya kita anggap kalau Indonesia ini menggunakan kurs mengambang, maka yang awalnya LM-nya ada di sini itu menjadi turun ke sini, dan nanti kursnya itu akan menguat sehingga Y-nya pun akan turun. Lalu ketika kita menggunakan kebijakan apa sih yang harus dipersiapkan pemerintah gitu untuk setidaknya meminimalisir ancaman resesi ini gitu. Sebenarnya ini bisa tergantung pandangan masing-masing ya. Kalau di sini kita menggunakannya kebijakan fiskal ekspensif, dimana karena tadi sebelumnya itu UMKM itu kan impor barang dari luar negeri yang imbasnya itu kan net ekspornya turun. Maka dengan menggunakan fiskal ekspensif ini tuh kan akan mendorong penurunan impor, dimana nantinya juga akan mendorong ekspor itu meningkat sehingga net ekspornya naik dan akan mendorong Y-nya juga naik. Kalau bisa digambarkan, awalnya itu kan keseimbangan kita tuh ada di sini. Lalu di soal nomor 1 turun, IS kita ada di sini dan LN kita naik ada di sini. Lalu di soal yang ketiga ini kita menerapkan kebijakan fiskal ekspansif di mana yang akan menaikkan Y. Anggap Y-nya itu naik sebesar ini. Maka didapatkan Y-nya itu yang awalnya dari Y0 turun ke Y1, maka akan bertambah lagi ke Y2. Sehingga tingkat bunganya pun juga akan bertambah gitu. Nah, ketika si tingkat bunga ini semakin tinggi, dampaknya tuh apa terhadap SBN gitu. Ketika tingkat bunganya semakin tinggi itu kan berarti investasinya rendah, sehingga kalau di sini dalam konsepnya asing itu jadi nggak akan mau beli surat berharga negara kita gitu. Jadi SBN kita tuh bakal turun permintaannya dari asing seperti itu. Oke, sekian pembahasan makro kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.